I got the futures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kelas 7, jumpa kembali dengan pelajaran IPS. Materi kita kali ini adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa kalian like bila video ini bisa kalian pahami, tulis komen di kolom komentar. Dan bagi yang belum klik subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video-video pelajaran Ibu selanjutnya. Oke, selamat menyimak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian kelangkaan dan kebutuhan manusia. 2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan manusia. Apa yang akan kalian lakukan setelah bangun tidur? Nah, tentu kalian membutuhkan sabun untuk mandi, sikat gigi dan odolnya, kemudian kalian butuh busana. Setelah itu sarapan, dan yang terakhir melakukan aktivitas. Kegiatan ini selalu kalian lakukan setiap harinya, dari bangun tidur kemudian sampai tidur kembali di malam hari. Nah, yang kalian butuhkan tadi disebut dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia jumlahnya sangat banyak. Sifatnya tidak terbatas. Kebutuhan manusia yang sangat banyak tersebut tentu harus dipenuhi dengan alat pemenuhan kebutuhan. Jika kalian membaca alat pemuas kebutuhan itu sama saja, ya. Nah, alat pemenuhan kebutuhan tentu tidak semua bisa kita penuhi. Kenapa? Karena alat pemenuhan kebutuhan manusia jumlahnya sedikit, maka sifatnya sangat terbatas. Alat pemenuhan kebutuhan manusia bisa berupa barang atau jasa. Nah, kondisi yang demikian, di mana kebutuhan kita yang sangat banyak harus dihadapkan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sedikit, ini disebut dengan istilah kelangkaan. Baik, kita ulang bahwa kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia lebih banyak daripada alat pemenuhan kebutuhannya. Dan ini disebut juga dengan pokok masalah ekonomi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Memang alam menyediakan sumber daya yang melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas. Apalagi jika manusia mengolahnya dengan sembarangan. Faktor yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Perlu kalian ketahui bahwa tidak semua daerah menghasilkan sumber daya yang sama. Ada daerah yang subur dan ada daerah yang tidak subur. Faktor yang ketiga adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan produksi barang dan jasa. Yang keempat adalah kemampuan produksi yang kurang. Yang kelima, bencana alam. Kemudian terjadinya suatu perang. Semua itu adalah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, ilmu ekonomi membahas tentang bagaimana tingkah laku manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemakmuran. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, di mana oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya adalah pengaturan. Untuk mengatasi kelangkaan, maka sebaiknya
dalam penggunaan kita harus menggunakan skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan kita dan kita urutkan berdasarkan urutan mana kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Nah, mari kita belajar tentang macam-macam kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang paling mendasar atau kebutuhan yang utama, yang berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer ini adalah seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu suatu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, ketika orang tuamu membeli alat masak, lemari, sepatu, dan lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, disebut juga kebutuhan mewah, dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya adalah perhiasan atau mobil. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan menurut waktu. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya, saat kamu sakit maka harus membutuhkan obat. Nah, ini harus segera dipenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Merupakan kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya tabungan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan yang tidak terduga. Harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya, ada anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia. Contohnya adalah makanan yang bergizi dan tentunya berolahraga. Yang ketiga adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. Yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama adalah kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi. Misalnya, seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. Yang kedua adalah kebutuhan sosial, yang merupakan kebutuhan kelompok yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Contohnya seperti rumah ibadah, rumah sakit, atau jalan raya yang rapi. Kebutuhan manusia yang banyak tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, tingkat pendapatan, dan selera. Nah, sekarang kita akan belajar berbagai jenis alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut cara memperolehnya. Ada benda ekonomi, yaitu benda yang jumlahnya lebih sedikit daripada kebutuhan manusia. Dan untuk memperolehnya maka diperlukan pengorbanan. Contoh yang kedua adalah benda bebas, disebut juga benda non-ekonomi, yang jumlahnya melimpah sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya. Misalnya cahaya matahari,
atau udara yang kalian hirup. Yang ketiga adalah benda ilit. Jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya, air hujan yang bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kedua adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada benda konsumsi yang merupakan benda yang siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu, seperti sepatu, pakaian, atau tas. Kemudian ada benda produksi yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain, contohnya mesin dan alat baku. Alat pemenuhan yang ketiga yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Ada benda komplementer yang akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan sehingga bisa menghasilkan manfaat. Apabila hanya mengandalkan satu benda saja, maka tidak akan dapat digunakan. Contohnya gadget dan charger kalian, atau motor dan bensin. Kemudian yang kedua adalah benda substitusi yang fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Contohnya adalah penggunaan komputer mampu menggantikan peran mesin tik, atau tikar yang mampu menggantikan fungsi kursi. Yang keempat adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan siap pakai. Ketiganya ini merupakan satu proses. Kalian bisa lihat contohnya adalah dari mulai bunga kapas, kemudian memintai kapas menjadi benang, dan ditenun menjadi kain, kemudian kita buat pola baju, dijahit, dan terakhir jadi sepotong baju yang bisa siap kita pakai. Sekian materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Terima kasih. Kita jumpa kembali pada video pembelajaran IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.